Beberapa hari ini kita kembali disajikan berbagai pemberitaan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa satu tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat. Beragam komentar pun banyak kita dengar. Di video ini kita tidak ingin mengomentari kasus KDRT yang menimpa tokoh tersebut. Tapi sebagai anggota keluarga, kita sebaiknya tahu apa itu KDRT. Yuk kita cek sama-sama. Mengutip definisi KDRT dari Undang-Undang 23 tahun 2004 disebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebetulnya tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, terdapat beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Tindakan tersebut dapat berupa memukul, menampar, mendorong, menendang, mencekik, menyiksa dengan alat bantu, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, seperti mengancam, menghina, menakut-nakuti, menyindir, mengolok-olok secara verbal, dan lain sebagainya. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, membuat korban merasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, termasuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, serta menjauhkan korban dari kebutuhan seksualnya. Yang keempat adalah kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah, meninggalkan keluarga tanpa berita, membatasi pasangan untuk bekerja, atau membiarkan pasangan bekerja untuk dieksploitasi. Lalu mengapa KDRT terus terjadi? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Dari beberapa jurnal, buku, literatur, artikel, dan berbagai diskusi, ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab pertama adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi seringkali dijadikan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih emosional dan cenderung mengarah pada tindakan kekerasan. Hanya saja untuk kasus yang terjadi pada tokoh yang sedang dalam pemberitaan sepertinya bukan terkait dengan permasalahan ekonomi kan ya. So, kondisi ekonomi bukan satu-satunya penyebab terjadinya KDRT. Mari kita cek penyebab selanjutnya. Penyebab kedua adalah perkawinan anak. Kondisi mental yang belum matang memungkinkan terjadinya luapan emosi pasangan muda yang menikah pada usia anak. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan keluarga menyebabkan meningkatnya konflik keluarga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. So, hindari ya perkawinan di usia anak. Penyebab ketiga adalah perselingkuhan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyebab terbanyak terjadinya KDRT adalah perselingkuhan. Adanya kehadiran orang ketiga rentan menimbulkan percekcokan dan perselisihan pasangan suami istri. Saat suami atau istri berselingkuh, maka kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama pasangan sah dan anak-anaknya cenderung terabaikan. Dampak selingkuh tidak hanya soal terancamnya keharmonisan keluarga, tapi juga terganggunya kondisi psikologis pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Penyebab yang terakhir atau yang keempat adalah relasi kuasa karena adanya bias gender. Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan. Utamanya menimpa kaum perempuan. Mengapa bisa seperti itu?
Pelaku KDRT dalam melakukan tindak kekerasan merasa berkuasa atas korban dan bertindak sewenang-wenang. Siapa yang mendominasi keluarga, maka ia akan merasa berhak untuk mengontrol dan menguasai segala aspek dalam hubungan rumah tangga. Contohnya, ketika orang tua merasa paling berkuasa dalam keluarga, maka mereka merasa berhak untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap istri dan anak, seperti membentak, memaki secara berlebihan, dan bahkan melakukan kekerasan fisik. Demikian tadi kita sudah sama-sama tahu apa itu KDRT dan berbagai penyebabnya. Mari bersama kita jaga keluarga kita dan jauhkan dari KDRT. Terima kasih. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya ya. Sampai jumpa.